Bismillahirrahmanirrahim. Lataifut tafsir, sari-sari tafsir. Jadi ini merupakan tafsir yang mungkin tidak mudah ditangkap, sehingga kemudian perlu disibak oleh analisis yang lebih tajam. Makanya kemudian disebut dengan lataif, latifah, hal yang halus, yang betul-betul bisa dilihat oleh orang-orang yang jeli berkaitan dengan tafsir Al-Fatihah. Lataifut tafsir al-latifatul ula, sari yang pertama, rahasia yang pertama. Amarul bari jalla wa'ala bitta'awudz. Allah memerintahkan bitta'awudz, untuk beristi'adzah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim inda qiraatil Quran, ketika hendak membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Maka apabila kalian membaca Al-Quran, fasta'idz billahi, maka minta tolonglah, minta perlindungan kepada Allah minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Qala Ja'far as-Shadiq, berkata Imam Ja'far as-Shadiq, innahu labudda qabla al-qira'ah minat ta'awudz. Harus sebelum membaca Al-Quran itu minat ta'awudz, membaca ta'awudz. Wa amma sa'iru ta'ati fa innahu la yuta'awwadzu fiha. Maka adapun semua ketaatan, fa innahu la yuta'awwadzu, tidak perlu minta pertolongan via di dalam ketaatan-ketaatan. Di sini agak kurang pas kalimat wa amma sa'iru ta'ati fa innahu la yuta'awwadzu fiha. Ini jelas mengatakan di sini, kalau betul memang kalimatnya jelas di sini bahwasanya seluruh ketaatan itu tidak perlu dibacakan ta'awudz, tidak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini juga persoalan ya bagi saya, kalau betul memang kalimat seperti ini. Tapi kalau kemudian amma sa'iru ta'ati fa innahu la budda, ya harus, ini mungkin bisa dipahami. Kalau kemudian la yuta'awwadzu fiha, ini nampak kemudian bahwa seluruh tindakan yang baik, ketaatan kepada Allah tidak perlu didahului dengan ta'awudz. Ini padahal kayak sholat tuh kan, itu disunahkan sebelum takbir kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setiap ketaatan pun itu pasti ada godaan-godaan setan. Jadi ketika kita melakukan sebuah ketaatan, itu bukan berarti setan itu kemudian otomatis itu minggir. Pasti akan terus menggoda, bahkan lebih menggoda. Karena itulah kemudian setiap ketaatan itu penting didahului dengan ta'awudz. Karena ketika kita melakukan ketaatan didahului dengan ta'awudz, ada harapan besar Allah akan melindungi kita dari godaan-godaan setan ketika kita melaksanakan ketaatan tersebut. Makanya di sini kemudian saya agak muskil ya dengan kalimat wa amma sa'iru ta'ati fa innahu la yuta'awwadzu biha, bahwa setiap ketaatan tidak dita'awudz, tidak perlu dibaca ta'awudz via di dalam ketaatan. Mungkin ada terjemahan yang lain, mungkin teman-teman tahu. Itu pemahaman saya. Kita lanjut. Wal hikmatu fihi annal abda, hikmahnya di sini sesungguhnya hamba qad yunajjisu lisanahu bil kadhibi wal ghibati wan namimah, fa amara Allah ta'ala al abda bit ta'awudz liyasira lisanuhu tahiran fayaqra'u bilisanihi tahiran kalaman unzila min rabbin thayyibin tahirin. Maksudnya di sini begini, mengapa kita kalau membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk membaca ta'awudz? Karena lisan kita itu sudah ada najisnya. Najis apa? Najis kebohongan, najis ghibah, najis namimah. Maka ketika Allah merintahkan kita membaca Al-Quran itu dengan ta'awudz, maka saat kita baca ta'awudz, maka lisan kita itu akan disucikan oleh Allah dari dosa, dari najis bohong, najis ghibah, najis namimah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, lisan kita juga suci. Lisan suci bertemu dengan kalamullah dari Tuhan yang suci, yang maha suci. Jadi ketemu lisan suci bertemu atau berucap dengan kalimat-kalimat yang suci, yaitu berupa kalamullah. Nah, itu kata Imam Ja'far as-Shadiq, hikmah mengapa kita itu dianjurkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Itu rahasia yang pertama. Al-latifatus tsaniyah, rahasia yang kedua. Al-masyhur inda ahli lughah anna al-basmalah hiya qaulul qail.
Terkenal di kalangan ahli bahasa bahwasanya basmalah itu merupakan perkataan orang yang berkata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu merujuk kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ishtahara hada fi syi'ri wan nasri. Kalimat ini ya, kalimat basmalah, istilah basmalah itu terkenal di dalam syair atau dalam prosa. Qala syair, berkata seorang penyair, laqad basmalat laili ghadatan lakituha fayahabbata dzakal habibu mubsamilu. Sungguh membaca bismillah malamku untuk esok paginya yang saya temui, maka sangat luar biasa wahai kekasih yang membaca bismillah. Jadi basmalah itu mengarah kepada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi iftitahil Qur'anil Karim bihadil ayat irsyadun lana an nastaftiha biha kulla af'alina wa aqwalina. Dalam pembukaan Al-Quran itu ada petunjuk bagi kita untuk memulai setiap perbuatan dan perkataan kita dengan bacaan apa? Dengan bacaan basmalah. Wa qad jaa fil hadis syarif, Nabi bersabda, kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah fa huwa abtar. Apa abtar itu? Nakisun, kurang barokahnya, kurang kesempurnaannya, kurang pahalanya. Nakisun. Fa in qila, maka jika dikatakan limadza naqulu bismillah wa la naqulu billah, mengapa kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah, kok tidak langsung billah dengan Allah, kok masih ada ismunnya? Maka apa jawabannya? Fal jawabu kama al-allama Abu Su'ud menjawab, huwa at-tafriqu bainal yamin wat tayammun. Itu berkaitan dengan perbedaan antara yamin sumpah, wat tayammun dengan tabarruk, ngalap berkah, yakni tabarruk. Fa qaulul qail, jika ada orang berkata billah tanpa ismun, billah yahtamilu, maka mengandung perkataannya itu apa? Al-qismah, mengandung sumpah. Wa yahtamilu at-tabarruka, sekaligus juga mengandung pengharapan barokah. Fadhikrul ismi, maka penyebutan ismu, bismillah, yadullu ala iradatit tabarruk, hanya semata-mata mengharap tabarruk, barokah kepada Allah. Wal isti'anah, pertolongan, bidzikrihi ta'ala, dengan menyebut nama Allah Ta'ala, dengan menyebut Allah Ta'ala. Wa yaqta'u ihtimalu iradatil qismi, dan sekaligus untuk memotong muatan makna kehendak untuk bersumpah. Jadi kalau orang bilang billah, itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia itu sedang bersumpah dengan nama Allah, atau juga bermakna mengharap barokah, pertolongan dari Allah. Tapi kalau orang menyebut bismillah dengan menambah ismun, bismillah, itu satu harapannya apa? At-tabarruk wal isti'anah, yaitu untuk minta barokah dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kemudian menutup kemungkinan orang itu sedang bersumpah. Makanya ketika orang bilang bismillahirrahmanirrahim, itu artinya apa? Dengan minta pertolongan atas nama Allah, minta pertolongan, minta barokah atas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau bilang bismillahirrahmanirrahim, dia itu bisa bermakna apa? Aku bersumpah dengan nama Allah. Nah, itu kemudian ada sumpah, kemudian nggak cocok kemudian maknanya. Itu perbedaan billah dengan bismillah. Al-latifatus tsaliyah, as-tsalitsah. Ini rahasia yang ketiga dari tafsir Hamdalah. Ya Rabbul ulama, melihat sebagian ulama annal isma huwa ainul musamma, nama itu berkaitan dengan yang diberi nama. Faqaul qail, orang berkata bismillahi, bismillah dengan nama Allah, maksudnya billah atas nama, atas Allah, karena Allah. Wa annal lafdal ismi mukhamun,
Mukhamun. Mukhamun lemah. Nama lemah. Fi qaulihi Labid ibnu Rabi. Bagaimana dalam perkataan Labid. Jadi ismun itu bismillah. Dengan nama Allah. Ismun ini sebenarnya lemah namanya itu. Kuatan Allah. Makanya ketika orang menyebut bismillah, itu sebenarnya dia ingin mengatakan billah, karena pertolongan Allah. Bukan karena pertolongan nama Allah. Begitu ya. Mukhamun lemah. Waqad radda, ini syair, nggak perlu saya terjemahkan ya. Langsung. Waqad radda hadha Syekhul Mufassirin Ibnu Abu Tabari. Tetapi Imam At-Tabari belepotannya. Tapi menurut Syekhul Mufassirin ya, kiainya ahli tafsir ini ya, yaitu Imam At-Tabari ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dia menolak pandangan yang tadi. Apa katanya? Lau jaza dzalika wa sahha ta'wiluhu fihi ala ma ta'awwala. Jika betul ya takwil yang demikian bahwasanya ismun itu ya lemah dibandingkan dengan orang yang diberi nama misalnya. Jadi bismillah ismunnya itu hilang, langsung yang muncul itu adalah Allah. Bismillah artinya orang minta tolong kepada Allah, bukan minta tolong atas nama Allah. Misalnya itu betul. Alama ta'awwala la jaza ayyuqala, maka perkataan ini juga bisa dipahami boleh. Misalnya apa? Ra'aitu isma Zaidin. Saya melihat nama Zaid. Wa akaltu isma ta'am. Saya makan nama makanan. Wa syaribtu isma dawa. Saya minum nama obat. Ini ya. Wa fi ijma'il Arab, berdasarkan kesepakatan orang Arab, ala ihalati dzalika, untuk mengganti tersebut, ma yumbi'u an fasadi ta'wilihi, apa-apa yang bisa mengabarkan tentang rusaknya takwilnya. Wa yuqalu, dikatakan lalu bagi mereka, atas tajizuna fil arabiyah, bolehkah dalam bahasa Arab itu ayyuqala berkata begini, akaltu ismal asal, yakni akaltul asal, saya makan nama madu, artinya saya makan madu. Boleh enggak bilang seperti itu? Itu kata Imam At-Tabari. Jadi kalau kemudian takwilnya bismillahirrahman, bismillah itu bermakna dengan pertolongan Allah, ismunya itu dihilangkan, itu boleh takwil seperti itu. Maka juga boleh kalau kemudian kita bilang akaltu ismal asal, artinya saya makan madu, ismunya itu dihilangkan. Boleh enggak seperti ini? Ini kan rancu, fasad, kata Imam At-Tabari. Enggak bisa takwil seperti itu, enggak bisa katanya. Aqulu, saya menjawab. Ini berarti yang menjawab itu adalah Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ini berarti penulis kitab ini ya. Sahih ma qala al-muhaqqiqu wal mufassirin inna dzalika litafriq bainal yamin wat tabarruk. Nah, jadi kembali kepada asal tadi yang mengatakan bahwasanya bedanya billah dengan bismillah itu hanya perbedaan antara al-yamin, sumpah, dengan tabarruk, dengan mendapatkan barokah. Ini ya, ini bedanya. Bukan berkaitan dengan takwil yang tadi bahwasanya ismun itu adalah mukhamun, lemah, sehingga kemudian dihilangkan menjadi billah. Bukan seperti itu. Jadi bismillah dengan billah itu bedanya. Kalau bismillah itu mengandung makna mendapatkan barokah dari Allah. Kalau billah itu bisa bermakna bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala allama Abu Su'ud, berkata yang Abu Su'ud juga, wa innama qala bismillah, hanya saja diberi nama, wa innama qala bismillah wa lam yakul billah wa dzalika litafriq bainal yamin wat tayammun. Ini ngulang lagi nih. Jadi kalau bismillah itu beda dengan billah. Bedanya apa? Kalau billah itu yamin, sumpah. Kalau bismillah itu tayammun, tabarruk ya. Jadi ketika orang bilang bismillah litahqiqi ma huwal maqsud bil isti'anah, ingin betul-betul menyatakan maksudnya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, bukan untuk bersumpah atas nama Allah. Ini ya. Fadikrul ismi ya, menyebut ismun ya, ini liyangqat yang ihtimalu iradatil musamma wa yata'ayyan hamlul ba al isti'anah wat tabarruk. Ini ya.
Jadi dengan menyebut nama ismun, bismillah, biismillah, itu memotong kemungkinan maksud untuk bersumpah dan semata-mata hanya untuk mendapatkan isti'anah, pertolongan, wa tabarruk, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Al-Latifatur Rabi'ah, rahasia hamdalah yang keempat. Jadi hamdalah ini berkaitan dengan ta'awud, bismillah, dan juga dengan batang tubuh alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin nanti. Al-Latifatur Rabi'ah, rahasia yang keempat. Al-farqu baina lafdillah wa lafdil ilah. Nih, masih bismillah ini kayaknya ini. Apa perbedaan lafaz Allah dengan lafaz ilah? Allah itu kan nama Tuhan. Ilah itu Tuhan artinya. Annal awwala ismun ilmu dzatil muqaddasati la yusyariku fi ghairuh. Kalau Allah itu merupakan nama zat yang maha suci yang tidak bisa disekutukan dengan yang lain. Wa ma'nahu al-ma'bud bihaqqin, maknanya artinya apa? Zat yang disembah. Zat yang wajib disembah. Zat yang hanya boleh disembah bihaqqin dengan benar. Wasani, adapun yang kedua, al-ilah yutlaqu 'ala Allah taala wa 'ala ghairi, itu bisa diucapkan kepada Allah dan kepada selain Allah. Wa huwa mushtaqun min alaha. Lafaz ilah itu berasal dari fi'il madhi alaha. Wa ma'nahu artinya al-ma'bud yang disembah. Sawa'an kana bihaqqin aw bi ghairi haqqin. Baik yang disembah itu betul-betul layak disembah atau tidak layak disembah. Fal asnamul lati kana ya'budu al-arab musamma aliha. Patung-patung yang disembah oleh orang Arab itu diberi nama alihah, Tuhan-Tuhan. Jam'u ilah, jamaknya ilah. Li'annaha ubbidat bibatilin min dunillah, karena patung-patung itu disembah dengan batil dari selain Allah. Jadi patung nggak layak disembah, tapi disebut dengan alihah, karena memang alihah itu artinya apa? Al-ma'bud yang disembah, walaupun itu tidak layak disembah. Allah bisa disebut juga dengan ilahun. Tetapi bedanya apa? Allah itu merupakan al-ma'bud bil haqqi, zat yang disembah dengan benar. Jadi kalau Allah itu khusus kepada Tuhan yang layak disembah, kalau ilahun itu mengarah kepada zat yang layak disembah ataupun yang tidak layak disembah. Wa ma kana ahadun yusammi as-sanam Allah, bal kana al-arabi fil jahiliyah idza su'ila man khalaqaka aw man khalaqas samawati wal arda yaqulullah. Ini ya. Yaqulullah, mereka berkata Allah. Tidak ada satupun ya yang memberi nama berhala itu Allah, nggak ada. Bahkan orang Arab jahiliyah ketika ditanya siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan siapa? Allah. Ini ya. Wa fihim yaqulul Qur'anul Karim, berkaitan dengan mereka Al-Qur'an berkata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka sungguh akan menjawab Allah. Ya, jelas perbedaan antara Allah dengan ilah. Al-Latifatul Khamisah, rahasia yang kelima. Fi qaulina, di dalam perkataan kami, bismillahirrahmanirrahim, fawaidun jalilatun, banyak mengandung manfaat. Minha at-tabarruk bi dzikri ismillah, salah satunya adalah mengharap barokah dengan menyebut nama Allah. Wa ta'dzimu lillahi azza wa jalla, yang kedua mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa tardus lisyayatin, mengusir setan, li'annahu yahrabu min dzikri ismillah, karena setan itu akan lari terbirit-birit ketika mendengar nama Allah. Yang keempat, wa fiha idharul limukhamatil musyrikin, untuk menampakkan perbedaan dengan orang-orang musyrik. Alladzina, yang mereka yaftatihuna umurahum bi dzikril asnam aw ghairiha minal makhluqin alladzi kana ya'budunahum, yang mereka itu memulai setiap perbuatan mereka dengan menyebut apa? Menyebut nama patung-patung mereka atau makhluk-makhluk yang lain yang mereka sembah.
Itu yang kelima perbedaannya. Kalau kita menyebut bismillah setiap kali hendak melakukan segala kegiatan kita, walau orang-orang musyrik itu ketika hendak melakukan kegiatan mereka menyebut apa? Patung-patung atau sesembahan mereka. Itu perbedaan kita dengan mereka dengan penyebutan bismillah. Wafiyah juga diantaranya ammanun lil khaif. Ammanun lil khaif. Tempat yang aman lil khaif bagi orang yang takut. Jadi ketika orang takut baca bismillah, dia akan menjadi tenang. Penenang bagi orang-orang yang takut. Wa zalalatun ala inqita'i qaliya ila Allah taala. Dan menunjukkan ala inqita'i qaliya ila Allah taala. Menunjukkan atas terputusnya qailiha, orang yang menyebut bismillah ilallahi ta'ala, hanya terputus, hanya bersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya ketika orang baca bismillah dalam setiap kegiatan, ketika melaksanakan kegiatan itu hatinya terus nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memulainya dengan menyebut nama Allah. Wa fiha yang keenam, iqrarun bil uluhiyah. Baca bismillah berarti apa? Pemantapan, pemastian, pengukuhan al-uluhiyah, ketuhanan kepada Allah. Wa tirafun bin ni'mah, mengakui nikmat Allah. Wasti'anah yang ke-8, wasti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Wa fiha ismani min asmahi ta'ala al-makhsusa bihi wa huwa Allahu dan Ar-Rahman. Minta pertolongan kepada Allah lewat dua namanya yang khusus dan spesial. Siapa itu? Allah dan lafaz Ar-Rahman. Itu merupakan rahasia yang ke-5 dari surat Al-Fatihah. Masih di dalam bacaan basmalah yang merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Kita masuk yang ke-6, al-latifus sadisa al-alif wal lam fil hamdi. Ini sudah masuk kita kepada ayat ya, kepada ayat kedua dari surat Al-Fatihah, itu alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ayat ke-1 itu kan bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua itu kan alhamdulillah. Nah, kita bahas pada rahasia yang ke-6. Tapi sudah dulu, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.